Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NF Channel. Jadi banyak banget uh, media online dan media mainstream itu masih membahas tentang korupsi. Bahkan beberapa konten kreator juga masih ada yang membahasnya. Kalau opini gue sendiri sih gini, kasus korupsi itu nggak bakalan hilang di Indonesia. Kenapa? Undang-undangnya itu berpihak ke mereka, bos. Masalahnya cuma satu, undang-undang tipikor. Masalahnya cuma itu satu. Jadi nggak ada efek jerah buat pelaku. Terus kalau kasus korupsi itu kayak komoditas doang. Ya, komoditas buat media, komoditas buat pengamat politik, komoditas buat konten kreator, komoditas buat uh, kanal YouTube segala macam itu cuman kayak buat komoditas lah menurut gua. Jadi buat bahan mereka. Dan bukannya gue nggak peduli tentang korupsi di Indonesia ya. Kalau gue ngelihatnya korupsi di Indonesia itu yaitu yang tadi gue bilang di awal, nggak bakalan hilang di Indonesia itu selama undang-undangnya nggak dirubah. Masalah itu doang, masalahnya simpel. Undang-undang masalahnya, bos, bukan bukan pelaku orangnya, bukan koruptornya ya, undang-undangnya. Undang-undangnya itu brengsek, ya kan? Coba kalau jelas undang-undangnya. Kan undang-undang uh, tipikor kan kalau nggak salah ada hukuman mati. Tapi kalau yang dikorupsi itu menyangkut tentang bencana alam dan segala macam dan nggak ada sejarahnya, bos. Indonesia pelaku korupsi dihukum mati itu nggak ada. Jadi makanya gue tuh males korupsi, bukannya nggak peduli. Lu bahas teriak-teriak segala macam juga mual ngaruh. Demi Allah nggak bakal ngaruh. Cuman hanya kok komoditas doang. Korupsi itu buat komoditas media. Nanti gue bikin judul korupsi buat komoditas media. Iya lah, bener. Liatin aja lah. Diskusi di TV segala macem di podcast itu, ya nggak ada yang bisa ngerubah. Yang bisa ngerubah itu cuma DPR dan pemerintah. Kalau DPR dan pemerintah otaknya waras, ya dirubah undang-undangnya. Sesimpel itu. Dirubah undang-undangnya dan diberlakukan hukuman mati, mau berapapun jumlah korupsinya, udah selesai. Siapapun yang jadi korban pertamanya dia, itu mau dan nasib dia. Jadi makanya gue tuh kadang males ngomongin korupsi, ngomongin tentang undang-undang di Indonesia itu. Bangsat semua kok undang-undangnya, setan semua isi undang-undangnya. Lihat tuh undang-undang uh, guru dan kesehatan, kan setan semua undang-undangnya, nggak berpihak ke mereka. Belum lagi undang-undang tentang ketenagakerjaan, banyak banget lah. Dan gue masih ingat itu uh, statement dari Pak Mahfud MD itu ya, undang-undang dibikin tuh karena request. Jadi istilahnya undang-undang pesanan ya para pengusaha yang memanfaatkan koneksi di DPR RI. Dan ini kasus korupsi terbesar yang terjadi di Indonesia, dan gue yakin masih ada yang lebih besar dari ini, masih ada. Tinggal nunggu waktu aja, bos. Lihatin aja.
nggak tahu tahun ini, nggak tahu tahun depan pasti dibuka, dan nominalnya lebih gede dari yang sekarang. Jadi para pelaku korupsi itu, koruptor itu, ya mereka memanfaatkan undang-undang. Undang-undangnya kayak tai kok. Undang-undangnya lemah. Jadi gua sendiri juga kalau di pemerintahan mungkin korupsi kali. Manfaatin dong undang-undang kan. Apa salahnya? Kapan lagi loh? Nikmatin duit negara, nggak capek, dihukum ringan. Makanya gue tuh paling males ngomong tentang korupsi, ya lu percuma teriak-teriak, lu percuma. Korupsi itu udah intinya, korupsi di Indonesia cuma hanya komoditas media. Ya, kalau yang kalau ada yang nggak setuju, ya kita beda pendapat, bebas lah. Dan ini opini gua, pendapat gua, korupsi itu hanya komoditas media. Terima kasih dari gua, sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam netizen.